Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan nikmat aman. Salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Salat dan salam tercurahkan kepadanya, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga akhir zaman kelak. Taib. Sekarang alhamdulillah kita telah masuki bulan Agustus. Di mana bulan Agustus itu ada suatu hari peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Dulu zaman sebelum merdeka masih ada penjajah, orang yang tidur-tidurnya tidak tenang, mereka dalam ketakutan sehari-hari. Mereka tidak bisa bermuamalah dengan benar, mencari uang dengan benar, berdagang usaha dengan bebas, tidak bisa. Mereka nyawanya terancam. Tapi alhamdulillah kita sekarang setelah kemerdekaan, setelah tumpah darahnya para pahlawan, kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, bisa belajar, bisa sekolah, bisa menuntut ilmu. Itu adalah nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amanahum min khauf." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keamanan di saat kita ketakutan. Kemudian alhamdulillah kita sekarang di zaman yang merdeka. Kita bisa beribadah, sholat tanpa ada rasa takut. Bayangkan kalau kita berada dalam peperangan, berada dalam desakan, berada dalam ketakutan, kita nggak bisa menikmati, makan, tidak bisa tidur nyenyak. Sebagaimana saudara kita di Palestina. Mereka sholat ke masjid, nyawa jadi taruhannya. Siap ditembak, siap dibunuh, dibom, bahkan dirudal. Tidak pandang bulu. Dewasa, wanita, anak kecil dihajar semua oleh orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan saudara-saudara kita di Palestina dan mengazab orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW berkata, "Man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu quta fi yaumihi faka'annama qizat lahu dunya." Nabi SAW bersabda, barang siapa pada hari itu jasadnya dalam keadaan sehat, kemudian dia diliputi oleh rasa aman, di kampungnya aman, tidak ada rasa takut sedikit pun. Kemudian ada makanan pada hari itu untuk menyamakan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, seakan-akan dia telah menikmati seluruh dunia, kenikmatan dunia. Maka dari itu janganlah kita kufur nikmat. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikannya. Dahulu ketika awal-awal muncul Islam, sahabat dan Rasulullah SAW di fase Mekah 13 tahun, mereka dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Mereka dijajah oleh orang kafir. Ada yang dihina, ada yang dicela. Bahkan Nabi SAW ketika sholat dilempari oleh kotoran unta, ditaruh di kepalanya kotoran unta ketika sujud. Bahkan Nabi SAW ditimpuk batu sampai berdarah di Taif. Dan para sahabat disiksa oleh orang-orang kafir. Ada yang disiksa, ditusuk sampai meninggal. Ada yang dicambuk,
ada yang ditaruh batu di atas dadanya, dibaringkan di gurun pasir yang panas. Sampai-sampai saking besarnya siksaan dari orang-orang kafir, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada para sahabat, sebagian sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Akhirnya 63 sahabat hijrah ke Habasyah. Kemudian diikuti juga oleh Rasulullah SAW yang hijrah ke Madinah. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy dan pemuka-pemukanya membulatkan tekad untuk membunuh Nabi SAW. Maka mereka berhijrah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar, atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah mereka mendapatkan keamanan di Madinah, mendapatkan kebebasan di Madinah, tidak diganggu oleh orang kafir Quraisy. Dan akhirnya Islam besar dari Madinah. Ini adalah sunatullah bagi seorang yang di kampungnya sudah tersebar keburukan yang cukup banyak, merata, sampai tidak bisa beribadah mengganggunya dari Allah Azza wa Jalla, beribadah dari Allah Azza wa Jalla, maka berhijrahlah ke tempat yang aman, ke tempat yang lebih baik. Kemudian Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini adalah ayat yang dahulu suatu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihancurkan gara-gara sifat mereka yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yati biha rizquha ragadan min kulli makan. Dan permisalan sebuah negeri yang dahulu kala tentram, nyaman, aman, datang rizkinya dari segala penjuru. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya, faqarat bi'an amillah fa'adzaqahullah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Akan tetapi mereka ingkar kepada nikmat Allah, mereka kufur kepada Allah, mereka berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat tersebut dan dijadikannya pakaian bagi mereka kelaparan, ketakutan. Itu semua adalah dari yang mereka perbuat. Jangan sampai kita kufur. Jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh kekufuran kita, disebabkan oleh maksiat kita. Jangan sampai. Kemudian dikisahkan dahulu kala ada sebuah negeri, yaitu negeri di Yaman, namanya adalah negeri Saba. Dikatakan oleh para ulama, negeri Saba itu dalam Al-Quran pepohonannya sungguh rindang, sayurannya sungguh banyak, melimpah, buah-buahannya cukup melimpah. Dia ada sumber air, yaitu bendungan Sadul Maghrib, yang mereka minum darinya, mereka masak darinya, mereka hidup dari air tersebut. Sampai-sampai dikatakan ketika seseorang masuk ke kebun sebuah negeri Sabah tersebut, di atas kepalanya ditaruh dia keranjang. Kemudian dia keluar dari kebun tersebut jatuh-jatuhan buah dan keranjang pun penuh ketika keluar. Saking berkahnya negeri tersebut. Saking luar biasanya peradabannya maju. Tetapi mereka mengingkari nikmat Allah, mereka berbuat syirik pada Allah, mereka sombong, mereka berbuat maksiat, zina merajalela, maksiat merajalela. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pecahkan Sadul Maghrib, bendungannya, kemudian habislah kota Sabah tersebut dan hancur. Hancur semuanya, kebunnya, sayurannya, orang-orangnya. Kemudian setelah hancur, tanahnya tidak bisa ditumbuhi lagi. Tidak ada yang tumbuh kecuali duri-duri tajam. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasannya kita harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kufur.
Jangan sampai kenikmatan yang Allah kasih di negeri kita, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada rezeki kita itu hilang. Ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura aminan wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard." Seandainya sebuah negeri beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya rezeki, keberkahan dari langit dan dari bumi. Seandainya penduduknya beriman dan bertakwa, itu adalah syaratnya. Walakin kadzabu, tetapi mereka mengingkari nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya disebabkan oleh perbuatan mereka. Kita lihat negeri-negeri yang lain seperti di Timur Tengah. Mereka negerinya tandus, tidak ada pohon, gersang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala buat kaya penduduknya. Allah Subhanahu wa taala buat keberkahan di dalamnya. Berbeda terbalik dengan negeri kita yang sumber dayanya luar biasa, tambang emas ada, minyak ada, semuanya ada, pohon-pohon hutan lebat. Tetapi banyak masyarakatnya yang melarat, yang tidak bisa makan, yang miskin. Padahal negeri kita kaya, sungguh dramatis sekali. Hidup di negeri kaya, tapi masyarakatnya banyak yang miskin. Mungkin itu disebabkan oleh ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Timur Tengah sana masih banyak orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkahi. Walau fatahna alaihim walau anna ahlul qura amanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan berkah dari sama, dari langit dan dari bumi. Allah bukakan. Makanya dari itu mudah-mudahan kita bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sungguhnya jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku beri tambahan nikmat kepadamu. Jika kalian kufur, maka tunggulah azab Allah, azabku sangat pedih. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur," dan sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka dari itu kita selayaknya bersyukur dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan negeri ini dalam sekejap, bisa mendatangkan para penjajah dengan sekejap. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kun maka jadilah. Mungkin kita selamat di negeri ini gara-gara masih ada orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih selamat dari azab Allah. Semoga kita bisa menjaga nikmat ini, menjaganya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman, dengan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini selalu merdeka, dalam keadaan aman, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.